إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan yang tak pernah habis habisnya. Di antara nikmat yang paling besar yang harus selalu kita ingat dan kita syukuri adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masih diberikan sehat wal afiat, masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita untuk menghadiri majlis-majlis kebaikan sebagaimana yang kita hadiri pada kesempatan malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau mukminin kepada abna-abna dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan para tabi'in bi ihsanin ila yaumil. Para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bil khusus Sahibul Bait Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Idrus, juga Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Idrus, Ustaz Ja'far Shadiq Al-Jufri, Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Jufri, juga Habib Ja'far Shadiq bin Abu Bakar Al-Jufri, Habib Zain bin Smith, juga Habib semua para Habib yang alhamdulillah para Habib semua hadir pada hari ini, juga para umat Nabi Muhammad SAW yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban, yang mana ini di antara malam-malam yang mustajab di dalamnya doa. Kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, baca Maulid Nabi Muhammad SAW, di dalamnya banyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sholawat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diberi kemudahan baca doa, yang mana doa itu rezeki. Orang bisa mengucapkan doa berarti Allah itu mudahkan jalan untuk dikabulkan doa. Kalau orang itu tidak dimudahkan berdoa kepada Allah kecuali Allah bermaksud mau kasih dia sesuatu, mau kabulkan. Alhamdulillah malam ini kita diberi istimewaan. Alhamdulillah tadi habis maghrib insyaallah pada baca doa malam Sya'ban sebagaimana yang diamalkan oleh salafus salihun, para ulama kita, para habaib kita, mengajarkan baca Yasin 3 kali ya, disertai dengan niat di setiap bacaan Yasin. Yang pertama minta panjang umur oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi kita minta apa? Minta dijauhkan dari bala. Yang ketiga minta diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga Allah mudahkan, insyaallah Allah berkehendak akan dikabulkan apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disertai dengan niat-niat doa-doa yang kita baca, minta jadikan orang yang suada, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, kalau misalnya kita ini termasuk orang-orang yang celaka, pindahkan ya Allah pada malam yang berkah ini menjadi orang suada, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, kalau rezeki kami sempit susah, maka malam ini pindahkan, jadikan rezeki kami rezeki yang mudah. Mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah, seandainya Engkau tetapkan tahun ini kami termasuk orang-orang yang meninggal dari tahun ini, maka dengan kemurahan-Mu panjangkan umur kami. Masih bisa dirubah kalau
perkara itu belum ditampakkan di hadapan para malaikat. Ibros, kalau sudah diibros ditampakkan, berarti sudah tinggal dilaksanakan. Ya, malaikat mautnya ini tugasnya ini, bagian rezeki ini ya, udah ada ya. Dikasih lihat semua. Ya tinggal pelaksanaannya berarti kan. Insya Allah yang belum diibros, belum ditampakkan tahun yang depan ini, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, dimudahkan rezeki dan lain sebagainya. Nah, apalagi tadi kita baca doa Simtud Durar yang istimewa, doanya Habib Ali Habsyi, masya Allah, ya, penuh dengan permintaan-permintaan yang hebat, dengan menjadi orang yang terus hadir di hadapan bagi Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, itu istimewa doanya, masya Allah. Dan kita doanya di malam nisfu Sya'ban, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian berkenaan dengan apa yang kita minta, ya kita minta panjang umur. Ya, panjang umur mintanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jangan sampai minta panjang umur saja tapi nggak ada ikatan, nggak diikat dengan ketaatan Allah dan ketaatan Rasul. Sebab bahaya orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya, celaka. Orang yang panjang umurnya, ya hasuna amaluhu, baik amalnya, maka insya Allah sholatnya akan bahagia dunia dan akhirat. Dan umur kita itu modal, rasul mal, modal kita. Kalau orang nggak punya modal, ya nggak bisa dagang. Ya, Allah syarra lil mu'minina ya anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Beli beli dari kaum mukminin jiwa dan harta mereka, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga. Modalnya apa? Modalnya itu umur kita. Kalau umur kita itu nggak ada ya nggak bisa untuk mengamalkan amal soleh. Maka minta panjang umur sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keberkahan di umur kita tersebut. Sebab kita itu sepertiga umur kita hilang tanpa kita sadar. Hilang di mana? Tidur. Kata Imam Ghazali, sepertiga umur kita itu hilang di tidur. Ngecas. Itu 8 jam. 8 jam dari 24 jam itu sepertiganya. Sepertiga umur kita tidur itu kalau belum ditambah tidur lain. Tidur siang dan tidur lain-lain. Hilang. Yang selain tidur, kalau kita nggak beramal soleh ya sama aja. Alhamdulillah kalau misalnya untuk malam beramal jelek, maka hendaknya diisi umur kita itu dengan amal-amal baik. Ya harus jeli, harus sadar bahwasanya hidup kita ini cuma sementara dan kita punya tujuan yang kita tuju. Ibarat dunia itu cuma tempat lewat. Kita itu sedang dalam perjalanan pulang ke negeri asal. Nabi Adam itu penduduk surga. Ya, kita manusia itu insya Allah kalau benar jalannya pulangnya balik ke surga. Kalau salah jalan, alhamdulillah. Makanya untuk melakukan perjalanan yang masih panjang ini, bab habis ini ada alam barzakh. Habis itu nanti kita dibangkitkan. Perjalanan ini enggak sedikit. Perjalanan ini masih lama, ratusan tahun. Itu butuh bekal. Bekalnya itu yang kita harus persiapkan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk yang sesudah kematian. Itu orang kayis, orang yang cerdas. Tapi kalau yang nggak cerdas, dia akan nggak tahu tujuan hidup. Jadi dia telah kacau hidup.
karena nggak tahu tujuannya mau apa itu. Maka kita harus sadar bahwa tujuan kita hidup itu adalah untuk kembali kepada tanah air kita atau tanah airnya jejak kita. Tahu dari mana? Dia nggak pernah bunuh orang lah di dunia. Kalau dia nggak pernah bunuh, dia itu buang sampah itu. Tempat sembarangan ngumpet mampet banjir sampai orang mati tenggelam gara-gara sampah yang kita buang. Iya kan? Itu kan kadang-kadang perkara yang anggap sepele, kadang-kadang bahaya kita. Begitu juga dosa yang kita perbuat, dosa yang kita nggak minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, numpuk itu jadi musibah buat kita. Ada jadi anak sakit itu dosa dan lain sebagainya. Itu jadi cobaan kita. Dosa kita yang kita buat itu yang membuat kita dapat bencana bala atau cobaan yang Allah mau coba atas hambanya. Kalau dia sabar, Allah bakal kasih pahala yang banyak. Kalau tidak sabar, Allah tambah susah. Maka hendaknya sabar dengan apa yang Allah berikan. Orang yang ridha dengan ketentuan Allah, dia akan ridha diridhai Allah. Nanti kita baca itu qasidah-nya Imam Al-Haddad ya, misalnya. Kemudian yang terakhir kita minta apa tadi? Minta apa? Rezeki yang luas. Minta rezeki yang luas. Rezeki itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Ketukar rezeki, nggak ada rezeki ketukar. Masing-masing sudah ada bagiannya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang berjalan di muka bumi kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Orang nggak bakal mati kecuali rezekinya sudah habis. Jadi nggak usah takut. Nggak bakal mati kecuali rezekinya sudah habis. Selama dia masih hidup ada rezeki. Jadi jangan ketakutan. Orang yang fakir itu orang yang ketakutan fakir. Uangnya banyak tapi takut kurang, takut hilang, itu dipakai. Tapi orang yang nggak punya duit tapi hatinya tenang, kaya dia. Aman aja. Selama ada makan pagi malam itu kita kenyang biasa aja. Ngobrol biasa. Itu kaya, itu orang kaya. Tapi orang yang banyak duit tapi stres, hilang. Ya itu khauful fakir itu fakir. Takut sama kemiskinan itu miskin. Itu apalagi kalau sudah baca Waqiah tiap malam, dijamin sama Nabi nggak bakal fakir. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidupnya ada khalifah di zamannya menahan bagian dia atau masalah. Ketika dia sudah sekaratul maut, sudah di ujung hidupnya, datang sama khalifahnya itu, dia bilang, Anda mau kasih atau sesuatu, harus kasih. Dia bilang kasihlah mulai aja. Udah mau meninggal, itu lagi anak itu kan kasih. Anak cuma mati itu kasih dulu apa? Dia buat anak-anak itu. Anak-anak anak nggak bakalan miskin. Anak sudah kasih dia orang biar kebiasaan baca Waqiah tiap malam. Nabi sudah jamin gak bakalan miskin. Jadi biasa takut. Bawa dia uang yang dia bawa dia ada dijamin sama Nabi gak bakalan miskin. Itu begitu juga. Abi Abdullah itu bilang apa? La tukthir hammuk ma'budir yakum. Jangan banyak kesumpukan itu, karena yang ditentukan itu bakal terjadi. Yang Allah sudah tetapkan itu yang terjadi. Jadi jangan khawatir. Apa aja yang Allah tetapkan itu yang bakal terjadi, bukan yang lain. Ya, baca dikit ya. Tabarukan sama qasidahnya Imam Haddad. Tentang ilzam ba rabbak wa turkul ladun.
berpeganglah pada pintu Tuhanmu, tinggalkan yang lain. Was'alhus salamah min daril futun. Kemudian minta keselamatan pada Allah dari segala macam fitnah. La yadiku sutruk wal hadith yahud. Jangan merasa sempit dadamu karena segala kejadian di dunia ini ringan. Allahul muqaddir wal alam syu'un. Allah adalah zat yang mentakdirkan dan alam semesta ini adalah kehendak. La yakthuru hammuk ma qaddir yakun. Jangan kau selalu bersedih hati karena sesungguhnya yang ditakdirkan pasti terjadi. Fikrak wa ikhtiyar da'hu ma warak. Ya. Segala pikiran dan usahamu letakkan semuanya di belakangmu. Sebenarnya usaha berjalan memang harus begitu, berjalan usaha dan sebagainya. Memang itu syariatnya harus berusaha. Tapi itu bukan patokan itu berhasil atau tidak. Karena yang menentukan Allah. Usaha harus usaha. Memang itu syariatnya begitu. Tapi masalah berhasil atau tidak, dapat duit atau tidak, itu Allah yang tentu. Jalan aja. Ya, jadi jangan khawatir. Wa tadbiru aidan wa syatman barak. Ya, demikian pula segala siasatmu bersandarlah kepada Zat yang menciptakan. Ya, kalaupun bisa kita bisa sesuatu, itu bukan karena kita yang bisa, karena Allah yang membisahkan kita. Allah yang memudahkan kita untuk bisa melakukan itu. Yang bilang, itu gara-gara nggak bisa itu. Ajar. Allah. Ya Habib, coba Habib. Ya, bagus dia tauhidnya. Ini Allah. Ya, bukan kekuatan kita, tapi Allah yang menentukan. Seperti bisa bapak. Ya, kalau Allah yang menentukan, kita yang bisa bapak. Fawidluh umurak wahsinil dunun. Serahkan segala urusan kita kepada Allah dan berhusnudzon. Bahaya kalau kita husnudzon sama Allah. Ya, kita harus baik sangka terus sama Allah. Apa yang Allah kasih kepada kita itu yang terbaik sekarang ini. Itu yang terbaik buat kita. Nah, kalau kita berharap lebih dari itu nggak pantas buat kita, itu bahaya. Nah, alhamdulillah kasih orang ini, alhamdulillah itu yang terbaik buat kita. Ya. Lau walim ya. Wa kaifa qawlu dirhamak. Orang bilang seandainya coba ada kata atau bilang apa ya kok, atau bagaimana bisa terjadi. Nah, itu kata Imam Haddad, ucapan orang yang bodoh. Coba ya. Ini ditentukan sama Allah kan, mau coba ya. Coba begini, kita tentuan Allah begitu ya, terima. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Kok simpulan yang dapat bukan? Ya itu tentuan Allah, tidak terima. Terima, itu ketentuan Allah. Ketika ente terima atau kita terima, kita ridho, Allah ridho sama kita. Tapi ketika kita murka, kita nggak suka itu, dia dapat harusnya aneh dapat harus. Sahat namanya. Allah bakal dapat, ya, bukan dapat kemurkaan dari Allah. Nggak ridho sama Allah, itu ketentuan Allah. Ya, ridho dengan apa yang Allah tentukan. Ya'tarid Allah alladzi khalaq. Orang yang begitu dia menentang kepada takdir Allah, Zat yang menciptakan segala sesuatu. Ya ridho. Kayak orang tua kita punya saudara satu kasih. Nih, nak, satu SMA, satu SMP. Ini SMA kasih 20.000, SMP kasih 10.000. Apa ini nggak ada lah. Dia sampai sore belajarnya, sampai siang doang. Makan siang nanti mungkin. Tahu siapa? Orang tuanya, Pak. Nah, itu juga Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu yang mana yang aslah, yang lebih maslahat buat kita. Makanya dikasih seperti anak cuma segitu. Allah lebih tahu. Ya, berarti
memang itu yang pantas buat kita. Itu nanti Allah bakal tambah. Ya, bersyukur wajib dan syakartu wajib. Wa qada wa qadar kulli syai' bihaq. Ya. Qada dan qadar itu semuanya Allah tetapkan. Ya, itu hak, sesuatu yang hak. Ya qalbi tanabbah wa turkil majun. Ingat dan beritahu ya hatiku, tinggalkan semua kegilaan ini. La yaksul hammu ma mudir yakutnya. Engkau selalu bersedih di hati, karena sesungguhnya yang takdirkan pasti terjadi. Ya, panjang ya prosedurnya. Alhasil termasuk rezeki dan lain sebagainya itu sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal kita ridho. Apa yang Allah tentukan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kalau begini susah amat hidup sekarang. Iya, itu kadang berpikirnya itu bikin itu susah. Dan itu kalau itu nikmat. Jangan melihat kehidupan orang lain. Kalau itu gila sama kehidupan orang lain, mobilnya Lamborghini. Sama itu. Gak bakal itu sama Allah. Ya, kata Ibn Adam kalau dikasih satu wadi kekayaan, satu lembah kekayaan, dia bakal cukup, dia bakal minta lembah yang kedua. Kasih lembah kedua, lembah yang ketiga, dan seterusnya sampai katanya nggak bakal dia kenyang sampai tanah memenuhi mulutnya. Mati. Makanya orang yang qanaah itu dia hidupnya sendiri, terima dengan apa yang Allah kasih, jadi dia bakal hidup senang. Tapi kalau misalnya nggak qanaah, apalagi lihat kehidupan orang, sibuk lihat Instagram. Iya kan, biasanya Instagram ibu-ibu lihat kehidupan si pulang punya mobil di rumahnya dan lain sebagainya, perhiasan dan lain, nggak terima dia. Seakan-akan hanya hidup paling susah. Padahal kalau dia bersyukur, dia lihat alhamdulillah punya ini, punya rumah, punya ini, cukup dia itu. Cuma karena ngelihat orang lain, rumput tetangga itu lebih hijau. Ya, makanya tidak bersyukur, harus bersyukur. Intinya begitu, jaga Allah dan masyaallah. Dan kalau nikmat dan fasilitas dari beliau dibaca dan resepin, dipahami maknanya, dapat petunjuk yang banyak. Maka sebagian ulama mengatakan kada itu hampir qasidahnya Imam Adat itu dalam mantum itu anak hampir seperti Quran, maksudnya karena ada petunjuk-petunjuk yang bikin orang itu bakal bahagia dunia akhirat kalau dia berpegang dengan nasihat-nasihat yang ada dalam. Mudah-mudahan manfaatnya bagi kita yang menyampaikan kekhawatiran sekalian, mendekatkan lebih kurang yang maaf. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.